Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang diperdagangkan pada hari ini 17 Desember 2024. Beberapa saham itu cukup aktif di perdagangan hari ini dan masih ada potensi untuk menguat pada keesokan harinya. Sekaligus di video ini kita juga akan membahas saham-saham yang berpotensi menguat pada perdagangan esok 18 Desember 2024 dan sekaligus kita buatkan trading plan-nya. Untuk hari ini hanya satu video karena saham-saham yang cukup aktif tidak banyak, maka kita ringkas jadi satu video saja. IHSG terkoreksi lagi, apakah saatnya stop trading? Jika memang sobat trader hanya trading di emiten-emiten dengan likuiditas yang besar, big cap, maka saatnya stop trading karena daripada kebanyakan cut loss, lebih baik stop terlebih dahulu. Namun jika sobat trader tahu memanfaatkan momentum di emiten-emiten yang sedikit berlemak, maka sobat trader bisa profit juga di emiten-emiten tersebut. Inilah IHSG kita yang pada perdagangan hari ini melemah cukup dalam 1,39%, terkoreksi 100 poin. Value transaksi pada perdagangan hari ini 9 miliar dan asing jualan semakin besar 4,7 triliun. Foreign buy sebesar 3,2 triliun. Net foreign sale sebesar 1,5 triliun. Mari kita lihat net foreign buy pada perdagangan hari ini. Ada brand net foreign buy namun tidak begitu besar. 62 miliar menguat 4,45%, kemudian cuan 27 miliar menguat 1,86%, film 19 miliar, INDF 18 miliar, Excel 18 miliar menguat tipis, Pani 14 miliar sempat menguat tinggi namun kemudian closing di 15.900. BP terus diakumulasi asing 13 miliar, HIL 6 miliar, Saratoga melemah namun diakumulasi asing 5 miliar. Ayam diakumulasi asing, MTEK diakumulasi asing lagi, TMK asing masuk 4 miliar, BSDE, Doit 3 miliar, Piva 3 miliar, PGO 3 miliar, dan seterusnya. Net foreign sale pada perdagangan hari ini, BBRI kembali besar 652 miliar, BBCA 407 miliar, BBNI 123 miliar, Adro 62 miliar, asing jualan melemah 3,46%, UNTR 54 miliar, Goto 37 miliar, TLKM 36 miliar, BMRI 28 miliar, Raja 26 miliar, sudah mulai melemah Raja tampaknya, melemah 6,64%, MDKA 24 miliar, BRPT 22 miliar, AMRT 22 miliar, dan seterusnya. Kalau dilihat dari net foreign sale dengan net foreign buy, tampaknya banyak net foreign sale-nya nih. Jika kita lihat di sini. Ini 62 miliar peringkat keempatnya. Di sini peringkat keempatnya hanya masuk 18 miliar. Wajar jika memang totalnya net foreign sale 1,5 triliun. Inilah IHSG kita. Ternyata memang mau bagaimanapun harapan hanyalah harapan ya. Tetap market akan berjalan sesuai dengan kodratnya. Yang terjadi adalah sejak tanggal 11 Desember tampak ada candle shooting star dan memang kita prediksikan akan terkoreksi, kemudian terkoreksi. Harapan kita adalah bertahan di atas MA 200 kemudian menguat, namun yang terjadi adalah sebaliknya, koreksi 4 hari beruntun dengan koreksi yang cukup dalam. Jika kita ukur dari atas, maka koreksinya sudah 4,45%. Koreksinya sudah cukup dalam 4 hari terakhir. Semoga cepat recover koreksinya. Support berikutnya ada di sini 7.123-an. Semoga di hari Rabu perdagangan esok 18 Desember 2024 hanya terkoreksi sampai support, kemudian di hari Kamisnya ketika ada sentimen pengumuman The Fed
bisa kembali menguat. Inilah kenapa kita tetap harus patuh secara teknikal. Pada perdagangan kemarin memang breakdown dari MA20 dan secara teknikal ya mau tidak mau kalau sudah breakdown MA20 tetap lanjut turun dan benar lanjut turun. Harapan hanya menjadi harapan, kenyataannya tetap tidak bisa kita lawan. Sehingga ketika memang dalam kondisi seperti ini memang merasa tidak mampu trading di emiten-emiten yang tidak dikuasai, tidak mampu menganalisa dengan baik, maka lebih baik untuk pasang mode bertahan daripada terus pasang mode menyerang namun akhirnya terserang balik. Lebih baik pasang mode bertahan. Kecuali memang sobat trader bisa memantau market, mantau running trade, tahu keramaian di mana, tahu momentumnya di mana, dan coba untuk mendapatkan profit dari emiten-emiten yang ada keramaian, maka itu bisa untuk dilakukan. Support berikutnya ada di 7123, 7120-an. Semoga tetap bertahan di sekitar area situ. Berikutnya mari kita bahas trading plan untuk perdagangan esok 18 Desember 2024. Ada beberapa watchlist yang sudah kita catat. Mari kita analisa terlebih dahulu sebelum nanti kita eksekusi dalam trading plan. Yang pertama adalah aneka tambang, Antam. Aneka tambang pada perdagangan hari ini melemah 3,21%, cukup dalam. Secara fundamentologi small distribusi. Asing keluar 10 miliar, 3 hari terakhir asing keluar. Secara teknikal Antam dalam kondisi uptrend karena EMA20 baru saja golden cross EMA200 dan memang dalam posisi harganya di atas EMA200. Koreksi sejak tanggal 11 Desember sudah kita antisipasi bahwa jangan spekulasi buy di dekat-dekat 1600 ya. Kita tunggu-tunggu di bawah saja dan kondisi saat ini sudah diberikan kesempatan untuk kita bisa spekulasi buy di harga bawah. Closing di 1510 berada di dekat dengan MA20. MA20 yang sebelumnya di breakout tanggal 5 Desember ini, kemudian konsolidasi lalu menguat cukup tinggi pada perdagangan 10 Desember. Volume sejak tanggal 11 Desember mengecil. Semoga pertanda baik untuk aneka tambang bahwa koreksinya adalah koreksi wajar. Secara RSI stokastik baru dead cross, sehingga jika memang baru dead cross seperti ini mungkin masih akan konsolidasi terlebih dahulu ya. Kalaupun menguat sebentar lalu konsolidasi di atas 1500 harapannya. 1500 menjadi support kuatnya yang sebelumnya adalah resisten. Kita gambar saja. (1.500) ya di sini. 1.500 sebelumnya menjadi resisten, menguat sampai 1.500, koreksi, menguat sampai 1.500, kemudian breakout dengan volume besar tanggal 10 Desember, kemudian menguat cukup tinggi. Karena saat ini kondisinya pas berada di dekat 1.500, maka kita bisa mulai cicil-cicil beli ya. Silahkan cicil-cicil beli karena kondisi marketnya juga kurang begitu bagus untuk beberapa emiten-emiten sekelas aneka tambang. Maka strateginya adalah cicil-cicil beli saja di dekat-dekat support 1.500. Jika memang dibawa koreksi ke 1.480 bisa cicil beli lagi. Jika dibawa koreksi ke 1.070 bisa cicil beli lagi. Sampai nanti RSI stokastiknya sudah sampai oversold lalu nanti golden cross. Ini akan mulai melambat ya, pergerakannya aneka tambang akan mulai melambat terlebih dahulu karena kenaikannya sudah terjadi sejak tanggal 19 November di sini ya. Menguat, koreksi, menguat. Nah, ini sudah dead cross, maka dia biarkan dulu sampai oversold terlebih dahulu. Jika memang sobat trader sabar menunggu
aneka tambang untuk sampai di kondisi oversold dan tidak tergesa-gesa untuk spekulasi buy meskipun ini dekat support, maka itu sebenarnya juga keputusan yang lebih baik. Namun kalau memang mau nyicil bertahap, modalnya banyak, ya dipersilahkan. Ini sudah dekat dengan support yang sebelumnya menjadi resisten. Ingin spekulasi buy, dipersilahkan. Jika melihat bid over pada perdagangan hari ini, 1.500-nya dijaga cukup kuat. Harapannya memang tetap bertahan di atas 1.500 sehingga bisa mulai cicil beli untuk saat ini. Selamat bagi sobat trader yang memilih untuk tidak beli ketika ada penguatan di tanggal 12 Desember, di tanggal 11 Desember. Karena ini hanya untuk scalping singkat saja. Kita lihat lebih dalam secara bandarmologi dari tanggal sini, 18 November. 1 bulan penguatannya dari 18 November, Senin. Nah, jika kita lihat dari tanggal 18 November di sini, cukup menarik ya, big akumulasi. Maka dalam kondisi seperti ini, koreksinya Antam ini adalah koreksi yang wajar. ZP yang punya barang cukup banyak, 113 miliar. Average spread-nya 1.480. Nah, average spread ZP di 1.480, maka 1.480 akan menjadi support. Kalau ZP jualan lebih banyak di sini, maka dia BEP hitungannya. Sehingga jika ada koreksi ke 1.480, kita bisa dapat average price sama dengan ZP. KZ di 1.500, YU 1.450, ya average price-nya di sekitar situ karena sempat menguat cukup tinggi. Sehingga ini kondisinya diskon untuk Antam. Mari kita buat yang trading plan. Supportnya kita buat di 1.450. Kita berikan toleransi karena harapannya tetap masih ada kemungkinan terkoreksi. Meskipun terkoreksi, baiknya tidak perlu cut loss karena secara bandarmologi masih ada akumulasi besar oleh ZP. Supportnya kita buat cukup jauh, tidak apa-apa. Kemudian resistennya ada di 1.500. 1.000 di sini 1.600 saja. Ya, 1.600. Pasti resisten psikologis. Silahkan untuk sobat trader yang tertarik untuk spekulasi buy di aneka tambang. Meskipun kondisinya juga masih belum tentu akan langsung menguat. Kalau memang siap bersabar dengan kondisi Antam yang akan sideways terlebih dahulu di area bawah, maka silahkan. Kalau memang tidak sabar, ya tunggu-tunggu saja. Nanti ketika memang sudah tampak tertahan support, apakah di support sini atau di support sini, silahkan untuk spekulasi buy di Antam. Watchlist berikutnya adalah ASLC. ASLC. Pada perdagangan hari ini 17 Desember 2024 menguat 5,19% secara bandarmologi tanggal 17 Desember. Ada akumulasi besar oleh YU, IF, CC yang distribusi BB, YP, GR, CP. Secara teknikal ini cukup menarik. Tampak sudah tertahan koreksi dari Autopedia Sukses Lestari. Meskipun belum mampu breakout EMA 20, tertahan di EMA 20, kemudian closing di 81. Volume pada perdagangan hari ini cukup bagus, 17 Desember, volumenya besar, disertai dengan akumulasi yang besar oleh YU. Dan tampaknya kita lihat secara cross, ya YU net buy. Tidak ada jualan sama sekali, 141.000 lot. Ya, YU belum ada jualan sama sekali. Average price di 82, last price di 81, baru untung 1 tick saja. Baru untung 1 tick saja. Kita lihat kalau dari tanggal 16. Ya, YU baru masuk 17 Desember ya. YU baru masuk 17 Desember sehingga kita belum terlambat jika ikut YU untuk juga spekulasi buy di ASLC. Nanti kita pantau seberapa kuat YU. Ketika YU sudah jualan, maka kita ikut jualan. Tampaknya YU ini akan akumulasi ASLC cukup bagus. Kemungkinan akan diangkat harganya dan ada potensi YU akan take profit di area sekitar 90, 95. Ya. Kemungkinan seperti itu karena ini juga belum take profit sama sekali. Masih ngumpulin barang.
Maka ini menarik untuk ASLC. Supportnya kita buat di low tanggal 16 Desember 77. ASLC. Support di 77. Resisten kita buat terdekat di 85. Pas di TP2-nya. Range dengan supportnya 5,2% karena penguatan pada hari ini juga cukup tinggi. Cut loss 75, TP1 83, TP2 85. Silahkan dianalisa ulang kalau sobat tertarik di ASLC. Yang jelas, karakter dari ASLC biasanya tidak akan langsung naik kencang, ya. Kenaikannya biasanya cenderung lompat, seperti di tanggal 22 November ini cenderung lompat kemudian koreksi. Maka strategi di ASLC adalah tidak beli ketika harga naik, ya. Ketika harga belum naik justru bisa diakumulasi pelan-pelan. Kalau memang belum tahu karakternya, ya masuk dengan lot sedikit saja, perkenalan dulu dengan Autopedia Sukses Lestari. Nanti ketika sudah tahu karakternya dan menarik untuk entry lagi, bisa entry lagi. Kita coba untuk kenalan dengan beberapa emiten-emiten yang second liner seperti ini, sehingga ketika IHSG merah, kita bisa trading di emiten-emiten second liner ataupun third liner karena sudah tahu karakternya. ASLC silahkan untuk dipantau. Karena ini ada akumulasi besar, maka kita tandai ya. Kita tandai di tanggalnya. Atau di emitennya. Di emitennya saja. Di emitennya kita tandai kuning. Menandakan ada akumulasi yang cukup besar. Kemudian Aksio, Teradata Indonesia pada perdagangan hari ini sempat menguat, namun kemudian di bawah turun. Dua hari terakhir menguat. 16 Desember menguat cukup tinggi, namun kemudian bawah turun. 17 Desember juga menguat sampai ke 141, namun di bawah turun. Secara fundamentologi netral. Yang keluar PCRJ, DRFZ, yang masuk NISAXA. 3,4 miliar, 3,2 miliar. Mari kita lihat dari tanggal 16 Desember netral. Tampaknya crossingan ini. Kita lihat grossnya NIPC. Ya. Net secara fundamentologi biasa-biasa saja. Kalau dari tanggal 13 NI yang punya banyak mutu. NI punya barang cukup banyak dari tanggal 13, dari tanggal 12. Oh, baru ini NI. NI 3,4 miliar dari tadi. Tidak ada perubahannya. 13 Desember, mari kita lihat ini jumlah lotnya berapa. 247.000 lot. 13 Desember 246. Berarti sedikit-sedikit akumulasi. NI punya barang cukup banyak. 16, 17. Dengan hari ini 3,4 miliar. NI akumulasi PC 3,2 miliar. Sama ya. Kalau hanya melihat 16 Desember, coba. 16 Desember. Oh, beda. 16 Desembernya CC, AZ. Yang distribusi FZ, XL, PD. Bukan NI. NI-nya masuk sedikit, 15 juta saja. Kalau tanggal 15 libur. 13 Desember saat terkoreksi cukup dalam, yang keluar IN, yang masuk PC. Tanggal 11 Desember yang menarik, NI masih punya barang cukup banyak, namun memang secara hitung-hitungan tidak akumulasi, ya, tidak akumulasi. PC, RG, DR keluar. Average price NI di 137, posisinya floating loss. Volume perdagangan hari ini cukup bagus.
ada potensi untuk penguatan lanjutan dari Teradata Indonesia. Mari kita buatkan trading plan. Untuk Teradata Indonesia, supportnya ada di 127. Low pada perdagangan hari ini ya 127. Aksio. Support di 127. Resisten di 140. Last price 132, range dengan last price, support last price 3,9% jaraknya. Cut loss di 194, TP1 136, TP2 5% 139, resisten 141, selisih 1%. Tidak ada akumulasi yang cukup bagus sehingga tidak kita warnai. Silahkan untuk dipilih beberapa emiten yang menarik untuk spekulasi buy, dianalisa ulang. Kemudian DAS. Watchlist berikutnya DAS. DAS Bara Lestari. Pada perdagangan hari ini menguat 5,69%. Secara bandermologi ada akumulasi yang cukup besar oleh AZCP PDCD. Nah, ini menarik. XL, XCOD, CC akhirnya distribusi ya. AZ sudah mulai akumulasi. Dan yang menjadi lebih menarik adalah belakangan asing terus-menerus masuk sejak tanggal 5 Desember nih. Asing terus-menerus akumulasi. Sehingga untuk DAS Bara Lestari ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatannya. Mari kita lihat dengan time frame 4 jam untuk melihat pergerakan RSI stokastik ya. Secara RSI stokastik cukup bagus ya. Sedang posisi oversold. Dead cross pada perdagangan hari ini, golden cross pada perdagangan hari ini. Nih, golden cross pada perdagangan hari ini sehingga ada potensi untuk DAS Bara Lestari melanjutkan penguatannya. Apalagi secara bandermologi ada akumulasi besar. Kalau melihat pada tanggal 16 Desember saja, ini masih netral. Top bayarnya CP, top sellernya YP, YUOD, ini CP, CCXL. Ketika tanggal 17 Desember sudah terjadi perubahan Broksum, ya top bayarnya jadi AZ. Berarti AZ baru masuk hari ini, masuk 4,8 miliar. Menarik nih. Apalagi XL, XC sudah jualan cukup besar dan secara bandermologinya cukup bagus, akumulasi besar. Ada potensi untuk DAS mampu kembali menguat ke high pada perdagangan hari ini di 5.875. Closingnya di bawah turun di 5.575. Sempat terkoreksi sampai ke 5.500 namun closingnya gap up. Ini closingnya gap up jika melihat lebih dalam. Maka jika ada koreksi, maka koreksi wajar. Silahkan untuk spekulasi buy di DAS Bara Lestari. Dalam time frame 4 jam ada potensi membentuk swing low. Nih. Swing low sehingga menarik. Ini low, higher low. Mari kita masukkan trading plan untuk DAS. Sebenarnya sudah kita tunggu koreksi DAS di harga 5.000. Namun kita butuh kepastian ya. Kita butuh kepastian. Jika memang pada perdagangan hari ini terkoreksi ke 5.000, justru kita akan buatkan trading plan. Namun ternyata pada perdagangan hari ini belum sampai terkoreksi ke 5.000, justru menguat. Dan dengan penguatan ini justru semakin membuat kita yakin bahwa ada potensi untuk DAS Bara Lestari, koreksinya sudah berhenti dan ada potensi untuk kembali menguat. Supportnya kita buat di sini. Low pada perdagangan 12 Desember 5.100. 5.100 menjadi support dari DAS. Di sini juga ya. 5.100 beberapa kali menahan koreksi dari DAS. Harapannya tetap bertahan di atas 5.100 sehingga DAS mampu kembali menguat. Masih akan ramai untuk DAS. Mengingat memang volatilitasnya juga cukup tinggi. Silahkan untuk trader yang ingin spekulasi buy di DAS. Resistennya ada di 5.900 dekat high pada perdagangan hari ini. Ini kita paskan CL-nya di 4.000
4.990. 4.980. Kita berikan toleransi. TP1 5750. 5750. TP2 5875. 5875. Kita paskan ya. Das silahkan dipantau karena ada akumulasi besar. Mari kita tandai untuk das. Ada akumulasi sehingga cukup menarik untuk perdagangan esok. Jika ada koreksi, harapannya hanya koreksi wajar karena volume pada perdagangan hari ini cukup bagus. Lebih besar daripada koreksi-koreksi sebelumnya. Ini koreksi-koreksi wajar. Penguatan menjadi pertanda baik bahwa das akan melanjutkan penguatan. Jika koreksi berarti itu diskon. Selama tetap berada di atas 5.100. Kemudian elit pada hari ini sudah menguat cukup tinggi. Data sinergi Tama Jaya. Penguatan pada perdagangan hari ini disertai dengan volume cukup besar. Secara bandarmologi ada normal akumulasi. Asing jualan 108 juta. Secara teknikal saat ini elit sudah hampir mencapai resisten di dekat 145 yang beberapa waktu lalu sempat menguat sampai 145 kemudian koreksi. Secara bandarmologi normal akumulasi, mari kita lihat lebih dalam. Grossnya XL masuk 709 juta, jualan 809 juta, OD masuk 484 juta, dan tampaknya belum jualan OD. YP masuk 433 juta, keluar 475 juta hanya untuk scalping. Yang menarik OD. Kita lihat netnya tadi. Ya, OD baru jualan sedikit, baru jualan 70 jutaan. Average price OD di 132. Sekitar sini. Berhasil breakout resisten sideways-nya di 125 pada perdagangan hari ini. Dibuka open low. Ya, open low di 125 kemudian menguat. Last price closing di 125. Breakout resisten 125 pada perdagangan hari ini dan langsung menguat cukup tinggi. Secara bandarmologi masih normal akumulasi karena memang masih banyak yang jualan ya. Sehingga secara bandarmologi memang biasa-biasa saja, namun secara teknikal ini berhasil breakout sideways dan ada potensi untuk melanjutkan penguatannya. Supportnya ada di low pada perdagangan hari ini. Kita buat di pada perdagangan hari ini low-nya 125 supportnya. Semoga tak mampu bertahan di support. Nih. Menahan kenaikan elit, koreksi, menahan kenaikan, koreksi, menahan kenaikan, menguat cukup tinggi, koreksi, menahan kenaikan, koreksi. Sebenarnya ketika memang sudah ada kenaikan yang cukup tinggi tanggal 11 Desember ini, bisa kemudian kita pantau lagi jika ada koreksi. Ya, namun ternyata terlewat dari watchlist. Ini sebenarnya ketika terkoreksi ini kita lihat broksumnya apakah menarik atau tidak, bisa kita bagikan trading plan lagi sebenarnya. Mari kita lihat coba tanggal 12 atau tanggal di sini 11 Desember. Ya, 11 Desember. XL SQ beda ya. Pada perdagangan hari ini OD. Yang jelas menarik untuk elit pada perdagangan esok. Mari kita masukkan trading plan, supportnya di 125. Support 125, resisten di 145. Range satunya cukup jauh, jarak antara support dengan last price. Range 2-nya cukup dekat. Silahkan diatur area entry-nya karena range satunya cukup jauh. Begitu pula dengan DAS, diatur area entry-nya. Karena tidak ada akumulasi yang cukup bagus di elit, maka tidak kita warnai. Berikutnya Guna. Pada perdagangan hari ini juga menguat. Guna Nusa Era Mandiri menguat 3,07%. Secara bandarmologi ada akumulasi besar oleh CP CCDR
yang distribusi BQ, YB, MG, KK, XL. Secara teknikal saat ini guna mampu bertahan di support sini, supportnya 320. Bertahan di atas support 320 dan ada potensi untuk guna mampu kembali menguat. Pada benar hari ini belum mampu bertahan di atas EMA 20. Ini terkoreksi kena EMA 20, koreksi, menguat, koreksi, menguat. Ini berusaha breakout EMA 20, namun masih belum mampu breakout. Secara resisten stokastik tampak menarik. Golden Cross secara fundamentologi juga menarik, akumulasi besar, dan tampaknya CP ini belum jualan cukup banyak ya. Beli 761 juta, baru jualan 68 juta. Sehingga masih punya 700 juta. 646 juta. Menarik untuk guna pada perdagangan esok 18 Desember 2024, namun pergerakannya tidak begitu volatil, masih bisa dipantau. Yang jelas harus tetap bertahan di atas 320 ya. Ketika memang sudah naik kencang, bisa saja ada pantingan, ada ekor yang cukup panjang. Seperti di sini, ada ekor cukup panjang, ada ekor cukup panjang. Maka jika memang sudah profit, ya segera di take profit sebelum nanti kembali BEP. Mari kita masukkan trading plan untuk Guna Nusa Era Mandiri. Guna. Supportnya ada di 320. Range satunya 5%. Jarak antara last price dengan support 5%-an. Sehingga silahkan diatur area entry-nya karena cukup jauh. Resistennya di sini 352. High pada perdagangan hari ini di 350. Karena TP2-nya di sini kita buat di 354 saja. 354. Dan TP2-nya juga kita buat di 354. Kita lihat dari tanggal 16 Desember apakah CP sudah masuk. Ini kan tadi CP 16 Desember CP belum ya. CP baru masuk pada perdagangan hari ini 11 Desember. Berarti masih baru dimulai ya. Masih baru dimulai, CP baru mulai dan belum jualan. Average price 338, posisinya di atas last price, maka menarik untuk Guna Nusa Era Mandiri. Perdagangan esok 18 Desember 2004. Kita tandai karena ada akumulasi besar. Guna. Watchlist berikutnya LMPI. Kita lihat terlebih dahulu apakah menarik. LMPI. Pada perdagangan hari ini tidak kemana-mana harganya. Menguat ke 159, melemah ke 150, closingnya di 154. Tampak seperti candle doji. Biasanya kalau candle doji seperti ini, jika mampu breakout dari 159 maka akan mengacu tinggi, namun jika breakdown dari 150 maka akan terkoreksi cukup dalam. Nah, tinggal dipantau ini apakah arahnya ke atas atau ke bawah. Secara RSI stokastik ini sudah oversold. Secara fundamentologi normal distribusi oleh PDXL NI yang masuk YP CC KK, volume transaksi cukup kecil sehingga tidak begitu ramai memang. Mari kita lihat lebih dalam. YP masuk dan jualan. Masuk 27 juta, keluar 4 juta. XL masuk dikit, keluar banyak. Kita lihat dari kenaikan tanggal 12 Desember. 12 Desember secara netnya, wah ini menarik nih. Netnya, big akumulasi hanya oleh YP. 12 tuh di sini. Ya. YP punya 144 juta. Average price di 184. Mari kita lihat lebih jauh. Lebih jauhnya sampai ke 21 November nih. 21 November.
untuk semakin meyakinkan entry-nya. Yang punya barang banyak SL. Kalau dari 12 Desember YP-nya punya lumayan, average price cukup tinggi ya, 184, last price di 154. Volumenya makin mengecil, pertanda bahwa jualannya sudah habis, seperti yang terjadi nih. Seperti yang terjadi di tanggal 11 Desember, volumenya sangat kecil sekali. Kemudian perdagangan esoknya menguat cukup tinggi. Nah, volume pada perdagangan 17 Desember sudah cukup kecil dan candlenya doji, 50-50 antara buyer dan sellernya imbang pada perdagangan hari ini 17 Desember 2024. Namun ini menjadi menarik karena volumenya cukup kecil, harapannya memang sudah berhenti koreksinya dan ada potensi pantulan karena juga pas berada di MA20. Supportnya mari kita buat di low perdagangan hari ini 150 untuk LMPI. Mari kita masukkan trading plan. Namun ini tetap high risk, apalagi tidak disertai dengan akumulasi yang cukup bagus. Silahkan kalau sobat trader memang ingin spekulasi buy di sini. Kalau tahu karakternya silahkan, kalau belum tahu karakternya ya coba dengan lot kecil. Resistennya ada di 166, high pada perdagangan 16 Desember. Silahkan dipantau untuk LMPI. Watchlist berikutnya petis. Petis. Pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi. Selamat bagi sobat trader sudah akumulasi pelan-pelan. Sudah kita buat trading plan cukup lama memang ya, di sini cukup lama. Menguatnya baru pada hari ini disertai dengan volume cukup bagus dan akumulasi yang cukup bagus. Sempat menguat sampai ke 256, namun close-nya di bawah turun di 230. Kita lihat dengan time frame 1 menit. Dengan time frame 1 menit belum ada buangan besar ya. Pada perdagangan hari ini penguatan di jam 9.31, volume bagus. Kemudian koreksi. Belum ada buangan besar, baru ada buangan besar lagi jam 14.53. Sehingga tampaknya memang diakumulasi oleh SQ ini. Diakumulasi oleh SQ. Mari kita lihat gross-nya apakah SQ jualan. Baru jualan sedikit. Punya 170 juta, average price 242 dan baru jualan sedikit sehingga ada potensi untuk ini kembali muat. Oh, ini dari 12 Desember. Dari 17 Desember. SQ ya, SQ ya akumulasi besar ya. 164 juta. Grossnya ya emang baru jualan sedikit. Sama saja karena memang SQ baru masuk hari ini. Masih menarik untuk Indostrade. Pada perdagangan esok 18 Desember 2024. Jika ini closingnya di atas 232 sebenarnya akan membentuk pattern bullish engulfing ya, candle bullish engulfing. Namun ternyata close-nya di bawah turun sehingga tidak terbentuk candle bullish engulfing. Meskipun begitu ini tetap menarik secara metermologi. Ada big akumulasi, supportnya kita buat di low perdagangan hari ini 222 atau kita berikan toleransi di 220 ya, di sini supportnya 220. Petis 220, range satunya 4,5%, TP1 di 238, 238, resistennya ada di high pada perdagangan hari ini ada di 256, cukup tinggi, pas di MA 50 saja. MA 50 244. Menarik untuk petis karena ada akumulasi besar. Mari kita
tandai sehingga sobat trader tahu mana-mana yang lebih menarik untuk perdagangan esok 18 Desember 2024. Silakan di watch untuk Indostrades TBK. Watchlist berikutnya SSIA. Kita analisa terlebih dahulu apakah menarik. SSIA, Surya Semesta Internusa. Pada perdagangan hari ini mengalami penguatan disertai dengan akumulasi yang cukup besar. Asing masih jualan, volumenya belum begitu bagus. Bisa jadi hanya pantulan sesaat. Yang akumulasi CCOD AI XL, yang distribusi XA ZP SQ BB. Secara teknikal saat ini SSIA belum mampu bertahan di atas EMA 200. Cukup downtrend minor, namun koreksi beberapa waktu terakhir dengan volume yang mengecil sempat menguat cukup tinggi pada perdagangan 11 Desember disertai dengan volume cukup besar. Tanggal 9 Desember menguat, 10 Desember menguat. RSI stokastik baru saja dead cross hingga memang terkoreksi. Ini akan mulai konsolidasi terlebih dahulu ya, akan mulai konsolidasi terlebih dahulu. Kita tambahkan bandar volume. Ya, 2 hari terakhir memang tampak ada akumulasi. Namun akan lebih baik kita tunggu-tunggu di dekat-dekat 950-an ya. Closing di 1000, belum mampu bertahan di atas 1000 sehingga ini berada di pas resistennya. Maka lebih baik kita wait terlebih dahulu untuk SSIA. Meskipun secara fundamentologinya ada akumulasi besar, namun karena ini pas berada di resisten closing di 1000, lebih baik kita tunggu di 950 dekat-dekat situ. Nanti kita pantau lagi apakah memang masih ada akumulasi yang cukup bagus untuk kita bisa spekulasi buy. Sekaligus menunggu RSI stokastiknya sampai ke area oversold. Tidak terburu-buru ya, lebih baik kita menunggu daripada kita salah entry. Kita skip dulu untuk SSIA, kita buang dari trading plan. Kemudian ini ada beberapa yang terupdate ya. Tadi belum terupdate. Kita urutkan lagi dari sini BFIN. BFI Finance Indonesia pada perdagangan hari ini volume cukup bagus, besar. Secara fundamental ada akumulasi besar. Namun RSI stokastik juga baru dead cross, baru saja bagi dividen Rp28 tanggal 12 Desember. Secara teknikal saat ini BFIN masih bertahan di atas support 890-an. Volume besar pada perdagangan 11 Desember cukup menarik, disertai dengan akumulasi cukup besar. Dan harganya belum kemana-mana ya. Ini volume besar namun harganya belum kemana-mana, maka menjadi menarik. Koreksi pada perdagangan 16 Desember sudah terhenti dengan candle hijau pada perdagangan 11 Desember disertai volume yang cukup bagus. Ada AZ, AK, LG yang keluar BB, YU, RF. Menarik untuk BFIN, mari kita buat supportnya cukup jauh karena harapannya memang ini tetap akan melanjutkan uptrendnya. Supportnya mari kita buat di 855. Di sini kita buat support 855. Jika ada koreksi ke 855 maka masih bisa kita toleransi. Kalau memang mau beli di dekat 855 ya dipersilahkan. BFI Finance. Supportnya di 855. Resistennya di 950. Pas. Ya. Kita tandai karena ada akumulasi cukup besar. Meskipun juga belum tentu langsung jalan karena karakter dari BFIN ini biasanya suka lompat ya. Suka lompat, tiba-tiba lompat. Meskipun sebelumnya tidak ada akumulasi, bisa saja langsung lompat di hari berikutnya. Meskipun ada akumulasi, juga belum tentu bisa langsung lompat. Yang jelas kita masukkan terlebih dahulu. Harapannya kalau ada koreksi-koreksi ke dekat support, silahkan spekulasi buy. Kalau memang pada perdagangan esok open low, juga silahkan spekulasi buy. Ada target lumayan 5% ke 950-an. Watchlist berikutnya yang terlewat
ini Diva. Distribusi voucher Nusantara pada perdagangan hari ini menguat 9,49% disertai dengan akumulasi yang cukup bagus. RSI stokastik baru saja Golden Cross ya. Baru saja Golden Cross pada perdagangan hari ini. Asing jualan, volumenya cukup bagus, akumulasi cukup bagus. Sebenarnya ini menjadi menarik ketika perdagangan 16 Desember ada ekor yang cukup panjang, namun memang tampaknya terlewat dari watchlist. Jika kita masukkan kesimpulan untuk hari ini harusnya sudah take profit 2. Tetap menarik untuk perdagangan esok 18 Desember 2024 karena ada akumulasi yang cukup besar oleh CP, YP, PD, XC yang distribusi ZP, KK, XL, YP. Ini juga menjadi salah satu tanda ya. Ketika ada candle di mana ekor bawahnya lumayan panjang seperti Diva tanggal 16 Desember ini, berarti ada buyer yang cukup tertarik untuk spekulasi buy di Diva dan hari berikutnya menguat. Kita lihat gross pada perdagangan hari ini. YP. Ya, YP sudah masuk, sudah jualan namun belum habis. CP 353 juta. 353 juta CP. CP yang baru jualan sedikit 304 juta. Masih punya 304 juta. Average price di 157, closing di 150. Sudah floating profit 3 tick. Supportnya kita buat cukup jauh di low pada perdagangan hari ini 134. Ya, low-nya dari 134, harapannya tak bertahan di atas 134 kemudian menguat. Resistennya ada di 160. Bertahan di atas EMA 50, 2 hari terakhir bertahan di atas 50, EMA 50 berarti memang ada potensi untuk Diva mampu melanjutkan penguatan. Silahkan untuk sobat yang ingin spekulasi buy di Diva, supportnya di 134. Range satunya cukup jauh ya, 11% karena penguatan pada perdagangan hari ini juga cukup tinggi. Resistennya ada di 160. Kalau untuk scalping menarik. Kalau untuk swing, baiknya tunggu-tunggu di dekat-dekat 140. Jika ada koreksi, maka itu adalah koreksi wajar. Ya, jika ada koreksi, ingat bahwa itu adalah koreksi wajar karena average dari CP 147, average dari YP 149. Berarti kalau mereka jualan di bawah, mereka akan rugi. Maka jika ada koreksi, kemungkinan CP YP ini akan average down, dengan harapan mereka punya barang dengan average cukup bawah lalu nanti bisa jualan di atas. Menarik untuk Diva. Watchlist berikutnya DKFT. Kita lihat terlebih dahulu apakah menarik untuk kita masukkan trading plan. Central Omega Resources. Pada perdagangan hari ini terkoreksi 4,46%. Setelah terjadi penguatan di tanggal 12 Desember, menguat, kemudian ada markup tanggal 13 Desember, koreksi. Secara bentermologi small distribusi. RSI stokastik baru saja dead cross. Support terdekat ada di sini. 204, closing di 214. Mari kita lihat dari tanggal 11 Desember. Dari tanggal 11 Desember netral. LG, CCRF, average price cukup tinggi. 12 Desember. Taper kecil, range-nya 12 Desember. Kalau dari 12 Desember ada akumulasi yang cukup bagus ya. LG, CC, BK masih punya barang cukup banyak berarti ini. Sampai perdagangan 12 Desember ini masih punya barang cukup banyak. AK, BK, RS jualan. Average price RG di 239. Jika melihat dari tanggal 12 Desember, maka ada potensi ini kemungkinan average down sehingga average price mereka cukup turun ya. Support di 204, closing di 214. Kita lihat tanggal 17 lagi.
LG masuk. Ya, LG average down ya. LG average down. Sehingga average price-nya jadi 239 tadi. Berarti memang akumulasi. Belum jualan cukup banyak. Sedangkan YU ini ya masuk, yang lain jualan-jualan. Menarik untuk DKFT jika kita lihat lebih dalam. Namun karena bandarmologi itu 11 Desember tidak akumulasi, maka tidak kita warnai. Yang jelas ini supportnya ada di 204. Sangat dekat dengan support. Ada potensi untuk DKFT kembali menguat. 204. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa kalau sudah ada kenaikan tinggi seperti ini, maka koreksinya akan menjadi koreksi wajar, dan ini sudah menjadi koreksi wajar. Koreksi wajar makin mengecil. Jika masih ada koreksi sampai ke 204, 206, maka silahkan untuk spekulasi P di sekitar area situ. Karena ini beberapa kali menahan koreksi dari Central Omega Resources, kemudian menguat, menahan koreksi, kemudian menguat. Silahkan untuk spekulasi buy di dekat-dekat 204. Resistennya kita buat di 230. Ini TP2 di 226. Silahkan di watch untuk DKFT. Diva tadi ada akumulasi besar tidak? Diva ya ada akumulasi besar. Mari kita tandai untuk Diva. Diva. Namun tetap Harris ya, Harris. Karena akan cukup volatil. Watchlist berikutnya Fuji. Fuji Finance Indonesia. Pada perdagangan hari ini sempat menguat cukup tinggi ke 358. Namun kemudian di bawah turun. Closingnya bahkan di 294. Sempat menyentuh 280, namun kemudian menguat. Secara bandarmologi ada semula akumulasi. Secara teknikal tampaknya ini sudah oversold. Kita lihat secara cross-nya. Nah, menarik nih. PD belum jualan sama sekali. Average price-nya cukup tinggi PD nih. Nyangkut. PD punya 635 juta. Padahal pembeli terbanyak PD. Namun PD-nya juga belum jualan. Cross ini ya. Kita lihat dari tanggal 16 Desember saat menguat cukup tinggi juga. 16 Desember. PD. Kita lihat netnya. Semula akumulasi. 632 juta. Menarik ya untuk Fuji Finance Indonesia. Karena ini ada yang punya barang cukup tinggi. Namun entah ini apakah memang crossing dengan YP. Namun ini menarik. Harapannya memang bisa kembali menguat ke 350-an. Supportnya kita buat di low perdagangan 17 Desember, yaitu di 280. Kita tambahkan indikator bandar volume. Ya, bandar volumenya menandakan ada akumulasi. Silahkan di watch untuk Fuji. Kita masukkan trading plan. Fuji support di 280. Resisten terdekat di 310. Ya, 310. Kemungkinan akan tertembus. Kalau volatil, kemungkinan akan tertembus. 304 TP1. Range-nya 5%, range 1, range 2-nya 0. Watchlist berikutnya Indika Energi. Kita lihat lagi, sudah 2 kali kita masukkan trading plan namun terkoreksi. Kita lihat lagi pada hari ini. Nah, ini cukup bagus nih ya. Sudah kita buatkan trading plan 2 kali namun memang belum pas dekat supportnya. Dan saat ini pas dekat dengan supportnya disertai dengan akumulasi yang cukup bagus 2 hari terakhir. Kalau pada perdagangan hari ini saja normal akumulasi oleh RF, LG, YU yang distribusi PD, AZ, KK. Tampak sudah tertahan koreksinya. Ya, tertahan koreksinya pada perdagangan hari ini berarti memang bertahan di atas support 1390. Dengan begitu maka ada potensi untuk Indika Energi terjadi pantulan kemudian menguat. Volume 3 hari terakhir dengan volume yang cukup kecil
Volume perdagangan 16 Desember memang cukup besar sellernya, namun ternyata ada akumulasi 2 hari terakhir termasuk pada perdagangan hari ini 17 Desember 2024. Ada potensi untuk indikator energi kembali menguat ke 1450, di MA 200-nya kembali menguat ke 1475, bahkan bisa ke 1500. Mari kita buat yang terhitung lagi untuk Indi karena masih menarik. Supportnya ada di 1390, kita buat yang toleransi cukup jauh. Jangan begitu jauh. Ya. 1385. 1385. Range satunya cukup kecil karena sangat dekat dengan support, menarik untuk indikator energi, namun pergerakannya juga kemungkinan tidak akan begitu cepat sebab cenderung mengikuti pergerakan dari IHSG. Namun bisa jadi kalau IHSG-nya menguat, ini juga akan ikut menguat. Atau kalau adronya menguat, ini juga akan menguat. CL-nya di 1350. TP1 1445, TP2 1470, resisten ada di sini, hack 1500. 1500. Silahkan dipantau untuk indika energi. Watchlist berikutnya JAR. Johnlin Agro Raya. Pada perdagangan hari ini sempat menguat cukup tinggi ke 336, namun closing di bawah turun ke 310. Volume pada perdagangan hari ini cukup bagus, disertai dengan akumulasi yang cukup bagus ya oleh LG, YP, BQ, YU yang distribusi CC, OD, NI, HP, LS. Average price LG YP di 322, 322, BQ 319. Tampak bertahan di atas support dari MA 20, MA 200. Ada potensi untuk Johnlin Agro Raya kembali menguat ke high pada perdagangan hari ini di 330-an. Kita lihat growth-nya LG. LG masuk tapi belum jualan. Yang lain sudah jualan. Ya, yang lain sudah jualan sedikit-sedikit. LG masih belum jualan sehingga menarik untuk Johnlin Agro Raya pada perdagangan esok di 18 Desember 2024. Kita lihat dari 16 Desember saat terkoreksi. Big distribusi. Harusnya baru dari kemarin sudah masuk. Kemarin masuk, hari ini masuk. Kalau kita lihat dari tanggal 9 Desember saat menguat cukup tinggi di sini. Oh, big distribusi ternyata. Big distribusi. Kalau dilihat dari tanggal 9 Desember. Namun kalau dari tanggal 17 Desember menarik. Ada akumulasi oleh LG, YP, BQ, YU. Pergerakannya memang sudah susah untuk dianalisa, namun karena ini baru terkoreksi dan ada penguatan, ada potensi untuk ada penguatan lanjutan. Ya, maka kita buatkan supportnya di low perdagangan ini 300, cukup dekat ya. Memang support dari JAR itu di 300, resistennya juga di 300. Ketika 300-nya berhasil dijebol, naik kencang. Ketika dijebol ke bawah juga akan bisa turun kencang. Resistennya di 330. Silahkan dipantau untuk JAR TP1 320. Karena ada akumulasi yang cukup besar, mari kita tandai. Meskipun akumulasinya sebenarnya juga kurang begitu menarik. Namun tetap ada potensi untuk kembali menguat. Watchlist berikutnya LMPI sudah, peti sudah, SIKO. Sigma Energi Kompresindo. Pada perdagangan hari ini terkoreksi cukup dalam. 1,92%, closingnya di 102. Tidak hanya 1,9% ini karena open gap up, open high. Secara fundamental ada akumulasi oleh YP, PD, AZ. YP tampaknya belum jualan, mari kita lihat. Ya, YP baru jualan sedikit. Baru jualan 5 juta, masuk 56 juta. Menarik untuk Sigma Energi Kompresindo, supportnya ada di 100.
Ini low di sini 97. Ya, kita buat di 100 saja. Biasanya akan ada potensi lompatan di SIKO ya. Kita tambahkan indikator analyzer karena volumenya sangat kecil. Biasa saja secara frequency analyzer. Yang jelas ini dekat dengan support, maka menarik untuk bisa spekulasi buy, cicil beli di SIKO. Harapannya tabutan di atas 100 kemudian menguat seperti yang terjadi di beberapa waktu belakangan ini. Kalau kita lihat dari tanggal 28 November ya, kita lihat dari tanggal 28 November dalam netral. Ya, tetap menarik karena dekat dengan support. Kita buatkan trading plan-nya untuk SIKO. Supportnya ada di 100. Resistennya ada di 109. Watchlist berikutnya SMGR. Semen Indonesia pada hari ini melemah 2,08% secara metodologi big distribusi. Asing ada masuk. Yang menjadi menarik sebenarnya RSI stokastiknya terus menguat padahal harganya terus melemah ya, tanpa ada bullish divergence sebenarnya. Namun karena ini posisinya masih big distribusi dan kondisi IHSG juga belum tampak hilalnya, masih ada potensi untuk terkoreksi lanjutan. Namun bisa jadi ini juga tertahan di 3.260. Ada akumulasi asing. Secara teknikal dan bandermologi mungkin kita skip dulu ya untuk SMGR. Jika memang tampak terbukti bertahan di atas 3.260, maka baru kita buat yang trading plan lagi untuk esok. Kita skip dulu untuk SMGR. Watchlist berikutnya Suni. Sunindo Pratama. Pada belakangan hari ini menguat 3,73%. Secara metodologi ada akumulasi. Menguat dengan volume. Penguatan sejak tanggal 9 Desember menguat, koreksi, menguat, sudah berhasil breakout previous high. Sempat terkoreksi cukup dalam pada hari ini ke 780, namun kemudian menguat. Ada potensi Suni untuk melanjutkan penguatan, apalagi secara metodologi juga cukup bagus. RSI stokastik mengarah ke atas, belum overbook. Mari kita masukkan trading plan Suni. Supportnya ada di 780 atau di sini 770. Support kuat di 770. Cukup jauh jaraknya. 770. Resisten di 900. Atau pas di sini 880 terdekat ya, resisten terdekat 880. Dekat dengan TP2. Oke, watchlist berikutnya truk. Guna Timur Raya. Pada hari ini menguat cukup tinggi 7,32% disertai dengan akumulasi
oleh YU AT YB yang keluar CP XL PS. Secara teknikal saat ini truk berada di resisten EMA 200, volumenya cukup bagus, RSI stokastik juga golden cross, ada potensi untuk truk mampu melanjutkan penguatan. Secara fundamentologi juga cukup bagus. Supportnya mari kita buat di sini 80. 80 support dari truk. Cukup high risk karena memang tidak disertai dengan akumulasi yang cukup bagus. Silahkan kalau sobat tertarik untuk spekulasi di truk, dianalisa ulang dan diyakinkan dirinya sendiri kenapa ingin spekulasi di truk. Resistennya high di sini 94 ya, 94 resisten dari truk. Terakhir Verona Indah Pictures pada perdagangan hari ini menguat 2,31%. Secara fundamentologi small akumulasi asing ada masuk. 2 hari terakhir ada kenaikan, 16 Desember menguat, 17 Desember menguat. Kita lihat, oh ini dari tanggal 28. Berarti tadi truk dilihat lagi yuk, truknya dari tanggal 28. Kita lihat hanya tanggal 17. Nah, ini baru bagus. Truk big akumulasi ya. Truk big akumulasi oleh ATXAOD, AT yang cukup besar. 608 juta. Menarik untuk truk, kita tandai. Karena memang sudah kita lihat dulu fundamentologinya, maka kita masukkan watchlist. Tadi hanya kesalahan tanggal. Ya, ada akumulasi bagus dari truk, maka kita masukkan watchlist dan kita tandai karena ini menjadi menarik untuk truk. Perdagangan esok 18 Desember 2024, average price 86 dari AT. Namun tetap dipantau karena biasanya sering ada ekor-ekornya seperti ini, akan ada bantingan-bantingan biasanya. Terakhir Verona Indah Pictures pada perdagangan hari ini menguat. Nah, ini secara fundamentologi netral. Kalau dari tanggal 16 Desember normal distribusi. SLYP YP 132 juta, YP 116 juta. Kurang menarik ya. Apalagi pergerakannya juga kurang begitu volatil. Tidak disertai dengan fundamentologi yang cukup bagus. Namun ya tidak ada salahnya kita buat countersing blend. Support di 124. Kalau sobat trader menonton video ini, baiknya memang skip Vern. Meskipun ada potensi juga mengalami penguatan. Namun tidak ada indikator-indikator yang menarik mendukung bahwa Vern akan ada potensi kenaikan yang cukup tinggi. Apalagi volume perdagangan di 11 Desember ini lebih kecil daripada volume perdagangan 16 Desember. Support di 124. Resistance 140. Oke, itulah beberapa watchlist untuk perdagangan esok 18 Desember 2024. Banyak yang masih menarik meskipun ada penguatan dan ada yang menarik karena baru terkoreksi. Tetap dianalisa ulang. Ada yang kelewatan sepertinya DMMX. Mari kita lihat lagi apakah masih menarik untuk besok. DMMX Digital Media Tambang Maksima pada perdagangan hari ini berhasil breakout resisten. Nah, menarik nih DMMX ini. Volume 17 Desember cukup besar, bagus. Disertai dengan akumulasi yang cukup bagus oleh CC BKTP yang keluar ZP, AK, XCPD, average price 259, 254, 265. Berhasil breakout resisten di 248.
resisten 248. Nih, belum mampu menembus, koreksi, belum mampu menembus, koreksi. Tampak seperti pola cup handle, breakout, menguat. Jika ada koreksi 244 maka bisa spekulasi buy. Kita buatkan support di sini saja 200 di sini 240. DMMX. Kalau memang saudara tertarik untuk spekulasi buy di DMMX, kita bagian tertinggal karena masih menarik, ada akumulasi 240, resisten di 274. Tetap high risk karena kenaikan pada bulan ini sudah cukup tinggi. Meskipun ada akumulasi yang cukup besar, tidak kita tandai karena wajar saja. Kalau naik ada akumulasi besar adalah wajar. Ketika belum naik ada akumulasi seperti truk, bevin, petis. Nah, ini yang menjadi menarik. Baru naik sedikit, namun sudah ada akumulasi besar, itu yang menjadi menarik. Itulah beberapa watchlist untuk perdagangan hari ini. Sudah semua sesuai di sini ya. Semua tidak ada yang kelewatan seperti PV. Ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.